Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kumara dengan NIM F5212510019. Kali ini saya akan memberikan penjelasan jawaban atau jawaban dari tugas materi relasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu bagian A, representasi relasi dalam bentuk pasangan terurut. Diketahui dua himpunan sebagai berikut. M sama dengan himpunan ABC sama dengan himpunan mahasiswa. P sama dengan P1, P2, dan P2 himpunan proyek. Dengan informasi berikut, A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan 2, C tidak mengerjakan proyek. Maka relasi R dari M ke P dapat ditulis dalam bentuk pasangan terurut sebagai berikut. R sama dengan A P1, B P1, dan B P2. Masuk ke bagian B-nya, matriks relasi. Relasi antara himpunan M dan P dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks berukuran 3 kali 2 dengan baris mewakili mahasiswa dan kolom mewakili proyek. Berikut adalah tabelnya. Keterangannya, angka 1 menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut mengerjakan proyek, sedangkan angka 0 menunjukkan tidak mengerjakan proyek. Jadi, di angka 1 ini yang dimaksud adalah siswa tersebut mengerjakan proyek, sedangkan 0 yaitu siswa yang tidak mengerjakan proyek. Masuk ke bagian C, yaitu analisis sifat relasi. Sebuah relasi biasanya dapat dianalisis berdasarkan sifat refleksif, simetris, dan transitif. Namun, karena relasi ini terjadi antara dua himpunan yang berbeda, yaitu M ke P, maka ketiga sifat tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Jadi, penjelasan sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. Satu, refleksif. Suatu relasi dikatakan refleksif jika setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri. X dan X, elemen R. Karena himpunan mahasiswa dan proyek berbeda, maka sifat refleksif tidak berlaku. Simetris, relasi dikatakan simetris apabila X, Y, elemen R, maka X, Y, dan X, elemen R juga. Relasi ini tidak simetris, karena hubungan yang terjadi satu arah, yaitu dari mahasiswa ke proyek. Masuk ke bagian transitif, relasi dikatakan transitif apabila X, Y elemen R dan Y, Z elemen R, maka X dan Z elemen R juga. Relasi ini tidak memenuhi sifat transitif karena tidak ada keterkaitan antar proyek melalui mahasiswa. Dengan demikian, relasi yang terjadi antara mahasiswa dan proyek tidak bersifat refleksif, simetris, maupun transitif. Kebagian D, konsep relasi dalam basis data. Konsep relasi dalam matematika diskrit memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep relasi dalam basis data relasional. Dalam sistem informasi, relasi digunakan untuk menghubungkan tabel-tabel yang berbeda, agar data tersebut dapat saling berinteraksi dan diolah secara efisien. Contoh penerapan konsep relasi dalam basis data yaitu berikut. Tabel mahasiswa, NIM 123, ABC, kedua ini tabel proyeknya, contohnya. Ketiga, tabel relasi mahasiswa proyek. Tabel relasi di atas menghubungkan mahasiswa dengan proyek yang dikerjakan. Tabel ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan NIM 1A mengerjakan proyek P1, sedangkan mahasiswa dengan NIM 2B mengerjakan proyek P1 dan P2. Mahasiswa dengan NIM 3C tidak mengerjakan proyek apapun. Konsep ini menunjukkan bagaimana relasi matematika diterapkan dalam desain sistem informasi untuk menghubungkan data antar entitas. Masuk ke kesimpulannya, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu relasi antara himpunan mahasiswa dan proyek dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut. R sama dengan A P1, B P1, dan B P2. Yang bagian kedua, matriks relasi menggambarkan hubungan antar elemen dua himpunan dan memudahkan visualisasi relasi tersebut. Poin ketiga yaitu relasi ini tidak bersifat refleksif, simetris, maupun transitif karena terjadi antara dua himpunan yang berbeda. Poin keempat, konsep relasi sangat penting dalam perancangan basis data relasional, khususnya dalam pembuatan tabel penghubung antar entitas. Kelima, relasi membantu sistem informasi mengatur dan menghubungkan data secara terstruktur serta efisien.
Jadi sampai di sini saja penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.